Ibu saya berdiri di depan pintu kamar dengan ponsel saya di tangan, matanya penuh air mata dan kemarahan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Aisyah, ini apa? Kamu bilang kamu mencintai Lina. Perempuan itu suaranya pecah seperti kaca yang jatuh. Dunia saya runtuh dalam 1 detik. Saya duduk di tepi tempat tidur, tangan saya dingin, mulut saya kering, tidak ada kata yang bisa keluar. Selama 5 tahun saya menyembunyikan ini dengan sempurna, cat-cat malam hari, oto-oto rahasia, janji temu di taman belakang kampus dulu. Lina adalah teman kuliah saya di Universitas Padjadjaran, Bandung. Kami bertemu di kelas sastra, dan perlahan perasaan itu tumbuh seperti akar yang tak terlihat. Di Indonesia yang mayoritas Muslim, saya tahu ini dosa besar menurut agama dan masyarakat. Tapi setiap kali Lina tersenyum, dunia terasa lebih ringan. Ayah masuk ruangan, wajahnya memerah seperti bara api. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara rendah tapi menusuk. Ibu menyerahkan ponsel tanpa kata. Ayah membaca cat itu satu persatu, tangannya gemetar. Ini tidak mungkin. Anak perempuan saya bukan seperti itu. Ini pasti godaan setan, katanya sambil duduk di kursi kayu jati, tangan menutup wajah. Saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, ini adalah saya, tapi bagaimana caranya? Keluarga kami adalah keluarga taat. Ayah ustadz kecil di masjid kampung, ibu akti di majelis taklim setiap Rabu malam, kakak laki-laki saya sudah menikah dan punya 2 anak yang diajari sholat sejak kecil. Reputasi adalah segalanya. Malam itu rumah kami seperti medan perang diam-diam. Kakak saya, Rina, datang buru-buru dari rumahnya di Cimahi. Aisyah, kamu harus berhenti ini sekarang juga, katanya sambil memegang bahu saya, suaranya lembut tapi tegas. Kamu tahu apa kata orang? Keluarga kita akan jadi bahan omongan di seluruh kampung. Ayah bisa kehilangan murid-murid ngaji. Saya mengangguk pelan, air mata jatuh tanpa suara. Saya tidak marah pada mereka. Mereka bukan orang jahat. Mereka hanya takut kehilangan anak perempuan mereka, takut kehilangan tempat di surga, takut kehilangan muka di depan tetangga. Tapi di dalam dada saya, ada suara kecil yang berbisik, ini aku, Bu, ya. Ini aku yang sebenarnya. Keesokan paginya, ayah memanggil kiai dari masjid. Kiai Haji Soleh datang dengan sarung putih bersih, wajahnya tenang tapi matanya tajam. Nak Aisyah, ini ujian berat, katanya sambil memegang tangan saya. Al-Quran jelas, hubungan sesama jenis adalah perbuatan kaum Nabi Lut yang dibinasakan Allah. Tapi Allah Maha Pengampun. Kita bisa berdoa bersama, kita bisa ikut pengajian khusus untuk membersihkan hati. Ibu menangis di belakangnya, mengangguk setuju. Saya diam saja. Saya tidak ingin melawan, tapi saya juga tidak ingin bohong lagi. Lina menelepon malam itu, suaranya gemetar. Aisyah, kamu baik-baik saja? Aku dengar dari teman kamu catnya tersebar di grup kantor. Saya tidak cerita bahwa cat itu sudah sampai ke tangan ibu. Saya hanya bilang aku sayang kamu dan menutup telepon. Malam itu saya sholat tahajud sendirian di kamar, memohon petunjuk. Tapi hati saya tetap sama. Cinta ini tidak hilang meski saya berdoa sepanjang malam. Seminggu kemudian, keluarga memutuskan saya harus menikah. Kita sudah pilihkan calon yang baik, kata ayah saat makan malam. Namanya Aisal, anak teman ayah dari masjid,
pegawai negeri yang saleh. Usianya 32 tahun, sudah punya rumah di daerah Dago. Ibu menambahkan, ini untuk kebaikanmu, nak. Setelah menikah, perasaan aneh itu akan hilang. Banyak cerita seperti itu. Saya melihat ke piring nasi, sendok di tangan saya bergetar. Saya tahu mereka melakukan ini karena cinta, karena mereka yakin ini jalan keluar dari dosa. Tapi bagaimana saya bisa menikah dengan laki-laki sementara setiap malam saya memimpikan pelukan Lina? Saya bertemu Aisal di rumahnya. Dia ramah, sopan, bicara tentang rencana masa depan, tentang anak-anak yang akan diajari mengaji. Saya ingin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk, tapi di dalam hati saya berteriak. Malam itu saya kabur ke taman belakang kampus lama, tempat Lina dan saya biasa bertemu. Lina sudah menunggu, matanya merah. Aisyah, jangan lakukan ini. Kita bisa pergi jauh, ke Jakarta, mulai hidup baru. Saya memeluknya erat, aroma parumnya yang lembut membuat saya menangis. Aku takut kehilangan keluarga, Lin, mereka adalah segalanya bagiku. Kami duduk di bangku taman sampai subuh, berbicara pelan, berpegangan tangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa hidup. Tapi pagi harinya, ketika saya pulang, ayah sudah menunggu di teras. "Kamu kemana semalaman?" tanyanya dingin. Saya bohong, bilang ke rumah teman. Tapi mata ayah bilang dia tahu. Di kantor, gosip mulai menyebar. Rekan kerja saya, Bu Siti, melihat saya diam-diam, "Aisyah, hati-hati ya. Ada yang bilang kamu dekat dengan perempuan." Saya tersenyum kaku. Saya tidak tahu bahwa chat lama saya sudah tersebar di grup Wakantor. Seseorang mengeditnya, menambahkan kalimat-kalimat yang lebih vulgar agar terlihat lebih buruk. Saya pulang dengan hati hancur. Ibu menunggu di ruang tamu dengan Al-Quran di pangkuan. "Kita mulai pengajian khusus besok. Kiai Soleh sudah siap." Saya mengiyakan. Saya ikut pengajian itu selama 2 minggu, membaca ayat-ayat tentang taubat, mendengar cerita orang-orang yang sembuh dari perasaan sesama jenis. Saya berusaha sungguh-sungguh. Saya berpuasa Senin Kamis, saya sholat malam, saya menghindari Lina. Tapi setiap kali saya melihat foto kami berdua di galeri ponsel yang sudah saya hapus, rasa itu kembali. Suatu malam, Lina datang ke rumah diam-diam, "Aisyah, aku tidak tahan. Kalau kamu menikah dengan Aisal, aku akan pergi selamanya." Air matanya jatuh di tangan saya. Saya memeluknya di belakang rumah, di bawah pohon mangga. "Tunggu aku," bisik saya. Tapi saya tahu saya sedang bohong pada kami berdua. Keputusan untuk menikah sudah diumumkan ke keluarga besar. Undangan sudah dicetak. Saya melihat ibu tersenyum bahagia untuk pertama kalinya setelah rahasia terbongkar. Saya tidak ingin merusak senyum itu. Tapi setiap senyum ibu seperti pisau di dada saya. Pernikahan semakin dekat, hanya 2 minggu lagi. Saya mencoba menjadi pengantin yang bahagia. Saya pergi fitting baju pengantin dengan ibu dan kakak. Kain songket putih itu indah, tapi rasanya seperti belenggu. Di kamar pas, saya melihat diri sendiri di cermin dan bertanya dalam hati, apakah ini aku? Malam harinya, chat dari Lina masuk lagi. "Aku lihat undanganmu di grup alumni. Aku tidak akan datang, tapi aku tetap mencintaimu.
Saya menangis di kamar mandi sampai air mata bercampur air wudhu. Ayah memanggil saya ke ruang kerja. "Nak, aku tahu ini berat. Tapi Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar kemampuan. Pernikahan ini akan menyembuhkanmu." Saya melihat ayah yang dulu selalu menggendong saya ke masjid kecil. Saya tahu dia tidak membenci saya, dia hanya takut saya masuk neraka. Yah, bagaimana kalau ini bukan penyakit? Bagaimana kalau ini memang ciptaan Allah? Tanya saya pelan. Ayah diam lama. Kita tidak boleh mempertanyakan ketentuan Allah, Aisyah. Kita hanya taat. Perdebatan itu berakhir dengan doa bersama. Saya merasa semakin jauh dari keluarga saya sendiri. Di kantor, Bu Siti memanggil saya ke ruangan. "Ada yang sebarkan chat kamu, Aisyah. Sudah diedit-edited. Saya sudah lapor ke polisi siber." Saya terkejut. Ternyata chat itu bukan hanya sampai keluarga, tapi sudah beredar di grup kantor dengan tambahan kata-kata kasar. Saya merasa dipermalukan 2 kali. Polisi siber datang 2 hari kemudian. Mereka memeriksa ponsel saya, meminta bukti. Saya menyerahkan semuanya. Saya tidak ingin balas dendam, tapi saya ingin kebenaran keluar. Sementara itu, persiapan pernikahan terus berjalan. Aisal datang ke rumah hampir setiap malam, membawa buah dan cerita tentang masa depan kami. Saya tersenyum di depannya, tapi di dalam saya mati pelan-pelan. Lina menelepon sekali lagi. "Aku dengar ada kasus polisi siber. Aku khawatir kamu." Saya cerita semuanya. Lina diam lama. "Kalau kamu tetap menikah, aku akan pindah ke Surabaya. Aku tidak sanggup melihatmu bahagia dengan orang lain." Kata-kata itu seperti pukulan. Saya tahu saya sedang menyakiti orang yang paling mencintai saya. Malam itu saya berjalan sendirian di jalan kampung, melewati masjid tempat ayah mengajar. Saya duduk di tangga masjid dan menangis tanpa suara. Saya bertanya pada Allah, "Kenapa Engkau ciptakan aku seperti ini kalau aku harus menderita?" Jawaban tidak datang. Hanya angin malam yang dingin. Polisi siber menemukan pelakunya. Ternyata rekan kerja saya sendiri, Bu Rina, yang iri karena promosi saya lebih cepat. Dia mengaku mengedit chat itu agar terlihat lebih buruk. Di depan seluruh karyawan, dia dipaksa minta maaf secara resmi. "Maafkan saya, Aisyah. Saya salah," katanya dengan suara gemetar di ruang rapat. Saya mengangguk, tapi maaf itu tidak menghapus luka. Semua orang sekarang tahu rahasia saya. Beberapa rekan menjauh, beberapa lagi berbisik-bisik. Saya merasa telanjang di depan umum. Pulang ke rumah, saya cerita ke ibu. Ibu memeluk saya lama. "Nak, sekarang kamu lihat kan? Dunia luar kejam. Makanya pernikahan ini penting." Tapi kali ini saya tidak bisa diam jebu. Kalau pernikahan ini hanya untuk menutup mulut orang, apa artinya? Saya tidak mau menipu Aisal, tidak mau menipu diri sendiri. Ibu menangis. "Kamu mau ibu mati karena malu?" Pertanyaan itu menghantam saya. Saya pergi ke kamar dan mengunci pintu. Saya menelepon Lina. "Aku tidak bisa lagi, Lin, aku mau ikut kamu." Lina terdiam lama. "Kamu yakin keluargamu akan hancur?" Saya tahu itu. Tapi saya juga tahu kalau saya terus berpura-pura, saya yang akan hancur.
2 hari sebelum akad nikah, saya bicara dengan ayah di teras. Yah, saya tidak bisa menikah dengan Aisal. Saya mencintai Lina. Ayah berdiri, wajahnya pucat. Kamu memilih dosa daripada keluarga. Suaranya bergetar. Saya menjawab, saya tidak memilih dosa, ya. Saya memilih kejujuran. Malam itu rumah kami penuh tangis. Kakak saya marah besar, kamu egois, Aisyah. Kamu hanya mikir diri sendiri. Ibu diam di sudut ruangan, memegang tasbih. Saya melihat mereka semua, orang-orang yang saya cintai seumur hidup, dan saya tahu keputusan ini akan menyakiti mereka dalam-dalam. Tapi saya juga tahu kalau saya mundur sekarang, saya akan menyakiti diri saya selamanya. Saya pergi ke rumah Lina malam itu. Kami duduk di lantai kamar kosnya, berpelukan tanpa kata. Kita akan mulai dari nol, bisik Lina. Saya mengangguk. Besok paginya saya kembali ke rumah untuk mengambil baju. Ayah tidak mau melihat saya. Ibu hanya menangis sambil memegang otot keluarga. Pergilah kalau itu maumu. Tapi ingat, pintu rumah ini tertutup untukmu. Kata-kata itu seperti pisau. Saya keluar rumah dengan tas kecil, tanpa ucapan selamat tinggal. Di jalan, saya berhenti di masjid kecil dan sholat. Saya meminta maaf pada Allah atas semua luka yang saya timbulkan. Tapi saya tidak meminta maaf atas siapa saya. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta. Lina bekerja sebagai guru, saya mencari pekerjaan baru sebagai editor buku. Hidup kami sederhana, tapi damai. Setiap pagi saya bangun melihat Lina masih tidur, dan saya merasa bersyukur. Tapi malam hari, saya sering terbangun karena mimpi tentang ibu yang menangis. Saya menelepon kakak saya diam-diam, ibu sakit, Aisyah. Dia jarang keluar rumah sekarang. Kata-kata itu membuat saya tidak bisa tidur. Saya tahu saya bertanggung jawab atas luka ini. Suatu hari, Aisal datang ke apartemen. Dia tidak marah, hanya sedih. Saya tahu kamu tidak pernah mencintai saya. Tapi saya tetap berdoa semoga kamu bahagia. Kami duduk di ruang tamu kecil, minum teh. Dia bilang keluarga kamu masih menunggu kamu pulang, asal kamu berubah. Saya menggeleng. Saya tidak bisa berubah, Mas. Ini bukan sakit yang bisa disembuhkan. Aisal mengangguk pelan. Saya mengerti. Tapi orang tua kamu tidak akan pernah mengerti. Pertemuan itu membuat saya sadar bahwa tidak ada pemenang di sini. Semua orang kehilangan sesuatu. Di Jakarta, kami mulai ikut komunitas kecil sesama lesbian Muslim. Kami bertemu setiap Jumat malam, berbagi cerita, berdoa bersama dengan cara kami sendiri. Ada yang bilang Allah mencintai kita apa adanya, ada yang bilang kita tetap berdosa tapi kita berusaha baik. Saya tidak tahu mana yang benar. Saya hanya tahu bahwa saya tidak bisa hidup bohong lagi. Lina dan saya merayakan ulang tahun kami yang pertama bersama di apartemen. Kami masak nasi goreng sederhana, menyalakan lilin, tertawa seperti anak kecil. Itu adalah kebahagiaan paling murni yang pernah saya rasakan. Tapi di sela tawa, saya masih merasakan lubang di dada karena kehilangan keluarga. Ayah sakit. Kakak menelepon tengah malam. Datanglah, Yah ingin bertemu kamu. Saya pergi sendirian ke Bandung. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah.
Aisyah, katanya pelan, aku tidak bisa memakanmu sekarang. Tapi aku tetap ayahmu. Air mata saya jatuh di tangan ayah yang keriput. Ibu berdiri di sudut kamar, tidak mendekat. Saya pulang malam itu dengan hati yang lebih berat. Saya sadar bahwa menerima kehilangan adalah bagian dari tanggung jawab saya. Saya tidak bisa memaksa mereka menerima saya, tapi saya juga tidak bisa memaksa diri saya menjadi orang lain. Waktu berlalu. Ayah pulih, tapi hubungan kami tetap dingin. Saya dan Lina membuka usaha kecil jualan kue online. Hidup kami tenang. Suatu hari, ibu menelepon. Nak, pulanglah sebentar. Kakakmu mau punya anak lagi, dia ingin kamu datang. Saya pergi. Di rumah, suasana masih canggung. Ibu memeluk saya sebentar, ayah hanya mengangguk dari jauh. Saya tidak memaksa. Saya hanya duduk di teras, melihat anak bermain. Malam itu, saya bicara dengan ibu di dapur. Bu, saya bahagia sekarang. Tapi saya tetap merindukan ibu. Ibu menangis pelan. Ibu juga, nak. Tapi ibu masih belajar. Itu adalah kalimat paling indah yang pernah ibu ucapkan. Saya kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih ringan. Lina menyambut saya di pintu dengan pelukan hangat. Kamu baik-baik saja, tanyanya. Saya mengangguk. Saya belajar bahwa kebahagiaan kadang harus dibayar dengan kehilangan. Kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota. Saya tahu perjalanan ini belum selesai. Mungkin keluarga saya tidak akan pernah sepenuhnya menerima. Mungkin masyarakat masih akan menilai. Tapi saya sudah menerima diri saya, dan itu cukup. Saya sering berpikir kembali ke semua keputusan itu. Keputusan untuk jujur menyakiti keluarga saya. Keputusan untuk pergi menyakiti Lina pada awalnya. Tapi keputusan untuk bertanggung jawab atas pilihan saya akhirnya memberi saya kedamaian. Tidak ada yang benar-benar menang atau kalah. Hanya manusia yang berusaha hidup dengan hati mereka masing-masing. Apakah benar seseorang harus mengorbankan identitas dirinya demi menjaga harmoni keluarga dan agama, atau justru kejujuran adalah bentuk tanggung jawab tertinggi meski harus kehilangan segalanya? Benar atau salah?